Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan membaca dari 1 Tesalonika pasal pertama ayat 2 dan ayat 3. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan. Kita jumpa nasihat firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Bagaimana sikap Rasul Paulus terhadap orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Di sana dia katakan, aku selalu mengucap syukur kepada Allah. Kenapa dia mengucap syukur kepada Allah? Karena dia punya saudara-saudara di dalam iman yang saat itu ada di Tesalonika. Hal ini menjadi pelajaran, menjadi peringatan buat kita bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada saya dan saudara, kita mengucap syukur karena kita punya sahabat-sahabat seiman. Entah di dalam lingkungan rumah kita, entah dalam lingkungan gereja kita, atau di sektor-sektor pelayanan kita. Itu yang menjadi dasar ucapan syukur yang selalu dipanjatkan Paulus kepada Tuhan. Dalam kehidupan ini seringkali kita lupa untuk melakukan hal yang baik ini. Kita mengucap syukur jika kita umur panjang, itu tidak salah. Kita mengucap syukur jika kita diberkati. Kita mengucap syukur karena kita baru bebas dari sakit penyakit dan kita sudah sehat. Tidak salah. Kita juga mengucap syukur di saat kita luput dari kerugian atau kematian. Hal-hal seperti itu, semua orang yang percaya maupun yang tidak percaya pasti bisa dan juga mau melakukannya. Sebab itu dalam kehidupan kita melihat bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada kita dalam hal selalu mengucap syukur. Seperti yang dikatakan, mengucap syukurlah senantiasa. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita punya saudara-saudara seiman yang ada bersama kita. Itu yang harus kita syukurkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi jika kita jauh dari saudara-saudara seiman? Kita jauh jadi orang asing di tempat yang kita tidak kenal. Kita jadi orang asing di situ. Apa yang saudara mau syukuri di situ? Palingan kita hanya berkata terima kasih Tuhan. Walaupun saya di daerah yang asing dan terasing, saya masih hidup. Tapi di saat kita ada di lingkungan di mana kita punya sahabat yang satu sama lain, kita hidup dalam persekutuan ibadah yang sama, syukurilah untuk hal itu. Karena itu dikatakan, sebab itu kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus bisa melihat ada upaya-upaya yang masih terus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sahabat-sahabat seiman yang selalu menghidupkan imannya.
Iman dikerjakan dengan perbuatan. Iman itu harus dilakukan karena iman membutuhkan perbuatan. Di sini Paulus katakan, aku mengucap syukur karena aku mengingat iman kamu penuh dengan perbuatan. Bahwa kamu melakukan itu karena imanmu kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam perbuatan itu ada usaha kasihmu. Bagaimana mereka menunjukkan kasih, bukan hanya berbicara kasih, tapi menunjukkan kasih dengan sungguh-sungguh. Dan juga dikatakan ketekunan pengharapan. Ketekunan itu adalah satu yang sungguh-sungguh terus kita kerjakan. Adalah yang dengan mati-matian kita pertahankan. Karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Dan itulah yang dikatakan Paulus menjadi dasar aku mengucap syukur dan selalu menyebut mereka di dalam doa. Kalau kita mau jujur, mungkin lebih banyak kita berdoa, Tuhan lindungi keluarga saya, Tuhan berkati anak-anak saya, Tuhan berkati usaha saya, dan semua terbanyak untuk saya, dan semua bagi saya, karena saya punya kepentingan. Dalam hal ini, Paulus ingatkan, dia mengucap syukur karena ada banyak sahabat-sahabat seimannya ada dekat dia. Dan yang kedua, dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Dia saling mendoakan orang-orang yang ikut dengan dia, yang berusaha mewujudkan imannya dalam perbuatan, yang mewujudkan kasihnya dan ketekunannya kepada Tuhan. Mari kita robah dan kita taruh motivasi doa kita, dasar ucapan syukur kita, seperti yang dibuat oleh Rasul Paulus. Karena ini hal penting untuk kita lakukan, karena banyak kali kita hanya mengucap syukur untuk event tertentu, untuk kesempatan tertentu. Tapi melihat hal ini, maka kita bisa mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan dan bisa berdoa senantiasa untuk kawan-kawan seiman yang imannya diwujudkan dalam perbuatan, yang dalam kehidupannya kasihnya nyata dalam perbuatan dan nyata ketekunan pengharapannya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita untuk melakukan hal yang baik ini, sehingga mulai hari ini kita mempraktikkan suatu kehidupan yang lebih baik dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga pagi hari ini dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih setia Tuhan, Tuhan ingatkan kepada kami harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kami masih punya sahabat-sahabat seiman yang setia mempertahankan imannya dalam perbuatan, yang setia mewujudkan kasihnya dalam perbuatan, yang setia menunjukkan ketekunannya karena pengharapannya kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong kami supaya kami dapat bersyukur dan juga selalu mendoakan saudara-saudara kami, sehingga kami semua hidup di dalam saling mendoakan satu dengan yang lain, karena kami memiliki dasar-dasar firman Tuhan yang sama untuk kami praktekkan, untuk kami lakukan, sehingga dari kehidupan ini nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kemurahanmu bagi kami. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.